Inilah suasana pasca banjir bandang yang melanda pemukiman Tegal 2, Jalan Madani, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Banjir pada Rabu malam tersebut mengakibatkan 2 orang warga meninggal dunia. Keduanya ditemukan meninggal usai terseret arus banjir bersama rumah panggungnya Kamis lalu. Sejumlah rumah di area tersebut juga mengalami kerusakan akibat diterjang banjir. Salah seorang warga, Muhammad Ghazali, mengaku banjir yang terjadi Rabu malam lalu merupakan banjir yang terparah dibanding banjir pertengahan Desember 2022 lalu. Sebab ketinggian air hampir mencapai 2 meter dengan arus banjir yang cukup deras. Ghazali mengatakan arus banjir menghanyutkan rumah iparnya bernama Mariam sejauh 300 meter. Ia berharap pemerintah memperbaiki aliran sungai dengan cara menggeruk sedimentasinya dan membuatkan tanggul permanen. Sekitar 30 cm lagi baru kena lantai. Lantai kan rumah panggung, jadi sekitar 30 cm baru naik di lantai. Tapi ada satu tiangnya yang hanyut. Kemudian ini yang terparah karena semua rumah isinya di dalam alat-alat dapur, pokoknya semua, satu rumah dengan perabotnya semua ikut hanyut beserta dengan ini saya punya ipar dengan anaknya yang 3 orang laki-laki semua. Nanti tersangkut di tali listrik baru ikut hanyut bersama rumah. Harapannya kira-kira kepada pemerintah seperti apa, Pak? Ya, harapan kepada pemerintah diatasi banjir dan kemudian yang kena terdampak banjir bisa kembali diberikan bantuan berupa bantuan rumah atau bagaimana supaya ada yang ditempati untuk bernaung kembali begitu. Untuk penanggulangan irigasi sungai itu perlu tidak diperbaiki oleh pemerintah? Perlu sekali karena hanya kan biasanya kan kalau saya lihat sungai yang biasanya saya lihat yang lancar airnya ada sudah dibangun kayak tanggul begitu. Kalau yang sungai yang di sana tidak ada tanggulnya sama sekali begitu. Korban banjir, Maria mengaku rumahnya ikut terbawa arus banjir. Saat itu, ia bersama anaknya juga ikut hanyut. Beruntung selamat. Tapi, tak ada satupun barang berharga yang dapat diselamatkan, kecuali pakaian yang dipakai. Salah seorang warga lainnya, Heriani, mengungkapkan kondisi banjir 2 hari lalu cukup parah dibandingkan akhir tahun lalu. Beruntung, air tidak menyentuh lantai rumah panggungnya. Ibu, ini kondisi banjirnya memang terparah ya dibandingkan kemarin? Iya, terparah yang ini. Karena hanyut rumah saya dengan isinya, sampai rumah saya juga. Sampai mana ke hanyut, Ibu? Sampai di depan penjual beras. Sekitar kurang lebih 300 meter. 300 meter. Hanyut beserta anaknya. Bersama anak hanyutnya? Iya, sama anak. 3 anak. Sekarang tinggal sisa-sisa ini di sini. Tidak, tinggal batan saja. Rumah tidak ada sisanya, Bang. Tidak ada. Habis. Dengan barang-barang. Berapa orang sama anak begitu? 6 orang. 6 orang tinggal di sini. Iya. Banjir yang tahun kemarin itu, apakah airnya lebih tinggi atau bagaimana? Tinggi karena dua tangga baru naik di atas, tapi lebih parah ini. Ini memang terparah ini. Terparah ini. Harapannya ya kalau bisa tanggulangi mungkin sungainya kalau bisa. Warga korban banjir berharap pemerintah Kota Parepare dapat mengatasi banjir yang terjadi tiap tahunnya. Para korban juga berharap pemerintah membuatkan rumah baru bagi warga yang rumahnya rusak atau hanyut. Warga juga berharap ada kerjasama antar pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah Kota Parepare dan pemerintah Kabupaten Sidrap mengatasi banjir bandang. Caranya melakukan rehabilitasi di wilayah hulu di sekitar pegunungan Kampung Baru, Lendungan, Sidrap, dan area pegunungan di sekitar Kota Parepare.
itu penting dilakukan agar kejadian banjir serupa tidak terulang. Informasi yang diperoleh, pemerintah Kota Parepare telah menyalurkan bantuan berupa bahan makanan, minuman, serta air, beras ke lokasi bencana. Pemerintah bersama tim SAR juga sudah membantu warga membersihkan rumah dan permukiman. Dari Parepare, Faizal Lupi, Pijar Channel.